Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah kebaktian PDO Maria dan PDO Immanuel Smartfriend. Mari saya ajak setiap kita untuk mengajak teman-teman kita yang lain untuk ikut beribadah bersama-sama dengan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, satu pujian kepada Tuhan. Mari angkat pujiannya bersama-sama dengan saya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia. Aku kan setia. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Terima kasih buat hari-harimu yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, dimanapun kami ditempatkan saat ini ya Tuhan, Engkau akan selalu hadir bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan, berikan kami hikmat dan marifat-Mu ya Bapa, supaya kami dapat menyerap dan menerima apa yang akan firman-Mu nanti dibagikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman ya Tuhan. Biar semua yang keluar dari perkataan itu adalah firman-Mu ya Bapa, yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya jemaat persekutuan doa Moria dari grup Sinarmas dan juga persekutuan doa Immanuel dari Smart Friend. Puji nama Tuhan, saat ini kita dapat bersekutu dalam satu persekutuan doa di perusahaan grup Sinarmas ini. Dan sebentar kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan atas segala hal yang Kau percayakan bagi setiap kami hingga saat ini kami berada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan sepanjang hidup kami hingga saat ini kami berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mempersiapkan hati pikiran tubuh jiwa kami agar Engkau layakkan untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan agar Engkau melayakkan hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika ada kuasa yang bukan datang daripada-Mu Tuhan, kami tolak dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kepada-Mu kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama saya adalah Joseph Martinus Gultom. Dan untuk saat ini, saya sendiri adalah bagian dari keluarga Sinarmas Group. Khususnya saya adalah bagian dari keluarga Smart Friend. Dan saat ini saya masih aktif sebagai karyawan di Smart Friend. Dan puji Tuhan dari pengurus persekutuan doa Immanuel dan juga persekutuan doa Moria di Sinarmas dan Smart Friend ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Nah, untuk kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan di sini adalah iman yang sesungguhnya. Nah, kenapa saya ingin menyampaikan tema iman yang sesungguhnya ini? Saya agak tertegur melalui satu firman Tuhan yang ada di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu semua juga tahu dan pernah mendengarkan, bahkan juga pernah membaca firman ini secara langsung. Nah, sebelumnya saya akan coba bacakan firman ini Bapak Ibu semua. Di Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan juga mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari 3 ayat di Injil Matius 7
ayat 21 dan 23 ini, jujur saya pribadi merasa tertegur dari kebenaran firman yang tadi kita sama-sama baca dan sama-sama dengarkan, Bapak Ibu. Karena di sini ada satu penegasan Tuhan kepada setiap kita umat percaya yang selama hidupnya atau selama ini kita merasa sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan, itu harus mempertanyakan apakah yang selama ini kita kerjakan ataupun yang selama ini kita lakukan itu benar-benar untuk Tuhan. Dan terlebih lagi, apakah Tuhan mengalami apa yang kita lakukan, atau Tuhan mengenal kita dari apa yang kita kerjakan ataupun apa yang kita yakini selama ini, yaitu sebagai umat Kristen. Nah, dari tiga ayat di Injil Matius inilah saya berusaha mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang sesungguhnya ini, Bapak Ibu. Tapi kita tidak akan membahas di Matius 7 ayat 21 dan 23 ini. Tapi kita akan belajar dari satu perikop kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Roma 1, ya, di Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, di ayat yang ke-16 dan ke-17 ini perikopnya berjudul yaitu Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Ya, saya bacakan ayat 16 dan ke-17-nya, dan nanti kita akan sama-sama belajar apa maksud firman Tuhan ini dan apa kaitannya dengan iman yang sesungguhnya. Ya. Baik, di ayat ke-16 demikianlah firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis juga, orang benar akan hidup oleh iman. Dari perikop ini sangat jelas Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma untuk menyatakan kebenaran Allah itu semuanya dari iman. Nah, dari apa yang akan kita pelajari ini, kita akan sama-sama belajar, Bapak Ibu, apa itu iman, ya. Apa itu iman? Karena sebelumnya kita juga harus mengerti sebagai umat percaya atau sebagai umat yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagai orang Kristen kita harus memahami iman yang sesungguhnya itu, dan dasarnya itu adalah firman Allah itu sendiri. Karena Alkitab yang kita pahamin yaitu adalah kabar baik yang harus dipahami dengan benar oleh setiap umat Allah di dalam gereja ataupun di dalam satu persekutuan ataupun dalam setiap kehidupannya. Ya, karena kita harus sama-sama belajar firman Tuhan dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya itu secara alkitabiah, Bapak Ibu, dan bukan secara ayatiah. Kenapa kita harus bicara alkitabiah? Karena kita harus melihat segala sesuatu yang firman Tuhan sampaikan atau firman Tuhan yang kita baca, baik hari demi hari, waktu demi hari, ibadah demi ibadah, persekutuan demi persekutuan, kita harus memahami firman itu dengan benar. Konteksnya, lalu maksud dan tujuannya, atau jika perlu kita lihat korelasinya dengan zaman sebelumnya atau dalam kitab Perjanjian Lama, lalu apakah korelasinya dengan kehidupan kita. Nah, disinilah kita harus belajar bagaimana kita mengenal firman Tuhan, tapi harus didasari oleh iman yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Dari apa yang kita akan pelajari, ya, kita coba sedikit membahas apa yang dimaksud dari Roma 1 ayat 16 dan 17 ini. Di ayat ke-16 dikatakan, sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita sama-sama memahami, Bapak Ibu, kita harus sama-sama pahami Injil yang ada dalam firman Tuhan ini itu terdiri dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di dalam Injil ini dituliskan narasi tentang Tuhan Yesus, ya, tentang Tuhan Yesus, yaitu dari kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya yang merupakan bukti keselamatan bagi umat percaya.
Tapi narasi itu kalau kita tidak pahami dengan benar dan kita tidak korelasikan dengan kehidupan kita ataupun kehidupan Tuhan Yesus pada saat itu, ataupun kenapa Tuhan Yesus bisa lahir, bahkan dia mati dan bangkit, dan bahkan dia menebus dosa kita dan juga memberikan keselamatan bagi kita, apa dasarnya? Apakah Tuhan Yesus hanya untuk mati, lahir, dan bangkit hanya untuk bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama? Disinilah kita harus membaca dengan benar Injil dari firman Tuhan itu sendiri supaya kita mengerti. Ya. Lalu juga di kalimat berikutnya ada kata-kata atau ada kalimat berkata pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ini kita juga mempertanyakan dari ayat ini, kenapa firman ini hanya untuk orang Yahudi dan orang Yunani? Rasul Paulus memiliki maksud yaitu iman ataupun Injil kekuatan Allah yang kita imani ini itu tidak hanya untuk orang Yahudi dan Yunani, tapi di situ Rasul Paulus memiliki maksud bahwa sudah tidak ada lagi tembok rasial. Ya, karena di zaman kerajaan Romawi itu mungkin rasialismenya itu cukup tinggi antara Yunani dan juga Yahudi. Nah, di situ diartikan sudah tidak ada lagi tembok rasial dan kultural, ya, konteks bangsa Romawi pada saat itu, dan semuanya sudah diselamatkan dan harus tahu apa itu Injil kebenaran Allah itu. Ya, mungkin kalau untuk saat ini, konteks saat ini kita sebagai bangsa Indonesia, ya Injil menyelamatkan orang Batak yang percaya Tuhan Yesus, orang Jawa yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Manado yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang Tionghoa dan lain-lain dari manapun suku bangsanya, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus dan dia belajar dan coba untuk memahami kebenaran firman Tuhan melalui Injil kebenarannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang layak untuk diselamatkan. Itu di ayat ke-16 Bapak Ibu ya. Lalu di ayat ke-17 juga dituliskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ada banyak kata iman dalam ayat ini Bapak Ibu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kata iman di dalam ayat ini dan juga kita mau mencoba untuk menjabarkan iman yang sesungguhnya itu seperti apa, kita juga akan coba memahami ayat ke-17 ini ya. Di dalam ayat 17 ini ditulis ada kata kebenaran Bapak Ibu. Kebenaran dalam bahasa aslinya di ayat ini yaitu dikaiosune, yaitu sesuatu yang ditetapkan untuk dijalankan. Ya, kata dasarnya adalah dikaios atau orang benar, subjek atau pelaku kebenaran. Jadi Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Roma itu mengkhususkan kepada orang benar atau dikaios tadi, atau orang yang menjadi pelaku kebenaran. Jadi orang atau saya misalnya sebagai subjek pelaku kebenaran itu diberikan ayat ini kepada Paulus ya untuk mengerti kebenaran itu sendiri, atau dalam kata aslinya itu dikaiosune, yaitu sesuatu yang ditetapkan untuk dijalankan. Nah, apa yang harus dijalankan ataupun apa sesuatu yang ditetapkan itu kembali ke ayat 16 tadi. Ada kata Injil, yaitu kekuatan Allah itu sendiri yang harus kita mengerti, harus kita pahami, dan juga harus menjadi satu rema yang melekat dalam hidup kita supaya kita mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Agar segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan merasakannya. Kembali, saya ingatkan tadi, jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan tidak merasakan, Tuhan tidak mengalami kita. Dari dua ayat inilah kita akan belajar kenapa Paulus menyebut banyak kata iman di ayat ke-17-nya. Di ayat ke-17 yang dituliskan di Roma 1 ayat 17 ini. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kata iman dalam ayat ini sama dengan bisa dikatakan adalah percaya, Bapak Ibu. Iman adalah percaya. Iman ini bahasa aslinya ataupun dalam bahasa Yunaninya itu adalah pistis, dan kata kerjanya adalah pisteuo. Artinya yaitu apa? Pisteuo itu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya, dalam hal ini tentunya yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Jadi kalau kita punya iman, berarti kita percaya, berarti kita adalah pelaku kebenaran tadi, lalu berarti kita harus menyerahkan, ya, menyerahkan kepada objek yang dipercaya itu. Siapa objek yang dipercaya? Yaitu Tuhan Yesus. Jadi pengertian iman dalam kalimat sederhananya yang bisa saya sampaikan dan pernah saya dengar juga melalui gembala senior di gereja di mana saya bertumbuh, iman ini bisa didefinisikan adalah penurutan akan kehendak Allah. Kalau kita sudah memahami atau kita sudah sepakat bahwa iman ini adalah penurutan akan kehendak Allah, maka pedoman yang kita harus pakai dalam upaya kita melakukan atau menjalankan apa yang Allah kehendaki yaitu cuma satu doang yang kita pegang, apa? Yaitu firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus sama-sama memahami nih bagaimana iman itu bisa kita ketahui atau kita bisa pelajari atau kita bisa lakukan atau bisa kita implementasikan dalam hidup kita, dan tentunya kita punya dasar yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi pedoman buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Untuk itu kita harus memiliki pemahaman yang benar mengenai iman, dan ini sangat penting sebab iman itu akan berkaitan langsung dengan keselamatan. Kalau tadi saya refresh lagi Matius 7 ayat 23 itu adalah momentum apakah kita itu benar-benar selamat atau tidak. Karena ketika kita menjadi orang percaya dan kita sudah merasa melakukan apapun yang kita kerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mengalami atau Tuhan tidak mengenal kita, nah itu bahaya. Untuk itu supaya kita bisa dikenal Tuhan atau kita bisa mengenal Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan. Setidaknya ada 3 unsur iman yang harus dimiliki oleh umat percaya. 3 unsur, ya. Pertama yaitu keyakinan atau percaya. Tadi kita sudah sama-sama memahami iman itu adalah penurutan akan kehendak Allah. Iman itu kata aslinya adalah pistis, kata kerjanya pisteo, yaitu menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau kita sendiri tidak memiliki kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana kita bisa memiliki iman yang benar? Intinya kita harus memastikan diri kita ini ketika kita menjadi umat percaya, ketika kita menjadi umat Kristen, apakah kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena keyakinan atau kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus berani kita lakukan, bahwa kita harus berani untuk melompat ke dalam ketidakpastian untuk mencapai satu tujuan yang akan didapatkan meskipun kita tidak tahu bagaimana hasil akhirnya. Karena kenapa? Dengan mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Apakah kita bisa dapat dikatakan orang percaya dan memiliki kepercayaan yang benar? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Saya bisa jawab mungkin saat ini bisa iya dan juga bisa tidak. Karena kadang kita dalam menjalani hidup kita, ya, kita kadang bersandar kepada kekuatan sendiri. Kadang kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang akan menjadi masalah buat kita. Karena percaya itu jangan hanya dijadikan sebagai suatu upaya menyelamatkan hidup kita di dunia, tapi percaya yang saya maksudkan saat ini adalah bagaimana agar kita layak masuk ke dalam kerajaan surga atau kita layak masuk ke dalam kekekalan. Untuk bicara percaya ataupun keyakinan ini perlu upaya-upaya untuk mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya itu ya kembali kepada firman Tuhan. Dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu, nah di situ kita harus belajar sama-sama memahami apa maksud Tuhan bagi setiap umatnya dan apa tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Lalu yang kedua, unsur iman itu unsurnya harus ada yaitu pengetahuan atau persetujuan akali. Persetujuan akali itu maksudnya apa? Dalam kita memahami iman, pikiran kita, hati kita, ataupun apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan, ataupun apa yang kita jalankan dalam hidup kita, kita harus memahami, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan, mengerti apa kehendak firman Tuhan. Mungkin sebelumnya kita akan coba buka di Yohanes 1 ayat 1. Di situ dituliskan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah,
Yohanes 1 ayat 1, di sini kata firman itu, kata aslinya adalah logos, atau pengetahuan, atau bisa dikatakan firman ini semuanya berfokus kepada Allah, apa yang Allah kehendaki bagi setiap kita. Jadi sangat jelas, ya, sangat jelas jika iman yang kita miliki itu harus memiliki dasar pengetahuan yang jelas dan tidak hanya sekedar mendengar kepada apa kata mungkin penyampai firman Tuhan, pendeta, hamba-hamba Tuhan yang ada dimanapun berada. Di sini kita juga dituntut ketika kita mendengar firman Tuhan, ayo kita coba gali lagi. Apa sih sebenarnya maksud dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan? Lalu tidak hanya ketika kita mendengar khotbah, tapi hari-hari hidup kita juga harus sama-sama belajar, mengenal dan mengetahui siapa Tuhan kita. Mungkin kalau kita bisa belajar dari satu kisah di Perjanjian Lama, yaitu Ayub, bagaimana di Ayub 42, Ayub mengatakan apa kepada Tuhan dari segala hal yang telah diizinkan dalam hidupnya. Karena ketika Ayub mengalami pencobaan-pencobaan dalam hidupnya itu semua karena izin Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita harus sama-sama sepakat itu semua adalah karena izin Tuhan. Setelah Ayub mengalami segala hal yang diizinkan dalam hidupnya, dari segala kekayaan yang dimiliki hilang, lalu sampai dia sakit penyakit, keluarga yang meninggalkan dia. Apa yang dikatakan Ayub di Ayub 42 ayat kelima? Ayub baru tersadar saat itu. Tersadar kenapa? Waktu itu ya, jadi kalau saya bisa katakan di Ayub 42 ayat 5 ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau ya Tuhan. Nah, di sini saya boleh menyimpulkan bahwa saat itu Ayub adalah sebagai orang saleh yang memang benar-benar saleh di mata Tuhan. Benar-benar saleh di mata Tuhan. Tapi kesalehan Ayub itu karena kenapa? Karena turunan atau karena contoh manusia, itu manusia yang ada di sekeliling Ayub. Mungkin dari keluarganya, orang tuanya, lingkungannya, bahwa kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, kita harus hidup saleh, kita harus melakukan apa yang Allah kehendaki. Tapi itu hanya kata orang saja. Hanya kata orang saja Ayub mengalami itu. Jadi Ayub patuh aja lah. Ayub belajar dari Ayub tadi, Ayub itu hanya mendengar apa kata orang, dia saleh. Tapi ketika dia mengalami apa yang Tuhan izinkan, baru dia merasakan atau dia mengerti ya bahwa baru sekarang dia merasakan, dikatakan di situ mataku sendiri yang memandang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ya, di sini juga kita sebagai orang percaya juga harus sama-sama melihat dengan mata kita, melihat dengan hati kita, melihat dengan pemikiran kita untuk memiliki hikmat yang benar dari setiap firman Tuhan yang kita pahami ataupun kita pelajari atau kita baca atau kita dapatkan. Ya, dan untuk itu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, kita sendiri harus mengetahui siapa Allah kita melalui firman-Nya. Sekali lagi, dengan membaca, merenungkan, melakukan, dan bahkan bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui segenap hidup kita, agar kita mampu melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dalam memahami kebenaran firman Tuhan itu, kita harus mampu untuk melakukan penafsiran atau menangkap isi firman Tuhan yang disampaikan. Tapi jangan juga kita memasukkan pikiran kita ke dalam firman Tuhan. Nah, ini bahaya juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengetahui firman Tuhan itu, mengetahui apa yang Tuhan maksudkan ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai mengetahui apa yang kita mau. Ya, kadang ada ayat-ayat itu dijadikan semacam, mohon maaf, jampi-jampi atau mantra-mantra. Karena ayat itu dianggap sesuai dengan pikiran kita. Mintalah maka kamu akan diberi. Pikiran kita dimasukkan, pokoknya udah percaya aja, udah kita minta maka akan diberi. Ntar dulu, mintalah maka akan diberi itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi dan pasti Tuhan punya pertimbangan yang hakiki ataupun yang tegas dalam hidup kita. Nah, kalau misalnya kita memasukkan pikiran kita, mintalah maka kamu akan diberi, tapi ternyata pada prakteknya dan ujungnya Tuhan nggak memberikan, bagaimana? Apakah kita nanti akan menerima apa yang Tuhan kehendaki, atau mungkin nanti kita akan bahkan malah akan kecewa? Disinilah kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Nah, jadi makanya sekali lagi ketika kita mencoba untuk mengetahui atau memasukkan persetujuan akali kita, marilah kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, atau kita mencari pengetahuan dari firman Tuhan ini dengan berusaha untuk menafsirkan
atau menangkap isi dari pesan yang disampaikan, bukan memasukkan pikiran kita. Itulah kenapa kita harus memiliki ketiga unsur ya dari pengertian akan iman. Yang pertama tadi saya ulangi adalah percaya. Yang kedua adalah pengetahuan atau persetujuan akali. Lalu yang ketiga unsur yang harus dimiliki oleh umat percaya terkait dengan iman ini yaitu ketaatan, Bapak Ibu. Ketaatan. Ketaatan ini menurut saya adalah salah satu unsur yang memiliki tingkat tersulit dan perlu untuk dilatih terus-menerus ya dalam keseharian, dalam setiap waktu hidup kita. Karena kalau kita bicara iman dari dua unsur tadi di atas, misalnya percaya dan tahu ya, kepercayaan dan pengetahuan atau persetujuan akali, dua unsur itu banyak dimiliki oleh orang di luar Kristus. Maksudnya gini, ada orang yang percaya akan Tuhan dan juga tahu siapa Tuhan. Percaya dan tahu siapa Tuhan, mengetahui siapa Tuhan. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi yang memiliki jagat raya ini dan yang akan menjadi hakim bagi kita semua. Misalnya seperti itu. Sudah percaya ada Tuhan, tahu bahwa dia memiliki jagat raya ini, tapi dia tidak taat. Tidak taatnya apa? Oh, udahlah, ya Tuhan ya Tuhan. Saya kalau menjalani hidup saya, mau apapun yang saya lakukan, ya itu hak saya. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Jadi iman tidak bisa hanya sebatas dari dua unsur tadi, kepercayaan dan pengetahuan. Bisa aja, tapi iman yang sesungguhnya itu tidak lengkap tanpa satu ini Bapak Ibu, tanpa adanya ketaatan. Karena kenapa? Dua iman itu atau dua unsur dari iman yang tadi sebelumnya saya sebutkan, ya kepercayaan dan pengetahuan tadi, itu bisa dikatakan hanya sebagai batasan agama atau sistem yang mengatur tata keimanan kita. Kalau kita memiliki iman Kristen atau pengikut Kristus, di sini kita diajarkan untuk memiliki ketaatan, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ketaatan ini, Bapak Ibu harus melatih. Kita semua harus melatih diri untuk lebih taat lagi atau sungguh-sungguh melakukan apa yang kita pahami dari percaya kita kepada Tuhan, pengetahuan kita akan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus taat, ya. Kita harus taat supaya kita bisa memiliki iman yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Nah, bicara taat ini, mungkin Bapak Ibu juga banyak sering mendengar informasi banyak pendeta besar yang jatuh dalam dosa karena tidak taat. Tadinya beliau atau hamba Tuhan tersebut adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa diurapi karena kedagingannya, karena jasmaninya atau karena duniawinya yang tidak bisa tidak bisa dikontrol, akhirnya hamba Tuhan itu jatuh ke dalam dosa. Tapi kita nggak mau ngomong tentang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Contoh ketidaktaatan dalam firman Tuhan mungkin kita bisa melihat dari kisah Yunus. Di Yunus 1, bagaimana Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saat itu Yunus itu diminta pergi ke Niniwe, ya Bapak Ibu. Tuhan meminta Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi karena Yunus tahu di Niniwe itu ada satu tantangan yang luar biasa, dia malah pergi ke Tarsis, sehingga Tuhan mengizinkan dia untuk mengalami hal-hal yang di luar pikirannya, hal-hal yang di luar pikiran manusia, hingga dia hidup di dalam perut ikan paus. Nah, ketika dia sadar bahwa apa yang dia lakukan salah, maka dia kembali dan dia taat kepada Tuhan dan menjalankan kepercayaan ataupun tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kita sendiri dalam hal ketaatan ini kita harus melatih diri kita. Kita harus melatih diri kita, dan satu-satunya manusia, satu-satunya figur, satu-satunya sosok yang bisa kita ikuti dan dia adalah manusia yang sempurna sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dia adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau belajar taat, kita harus belajar taat seperti Tuhan Yesus. Walaupun dalam keilahiannya, dia mengosongkan diri sebagai manusia, dan dia patuh dan taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa Tuhan Yesus itu satu-satunya manusia yang sempurna di mata Allah? Ya, karena dia itu adalah Allah itu sendiri yang menjadi manusia, tapi tidak mengambil keilahiannya dalam menjalankan tugasnya sebagai manusia. Dari mulai lahir di kandang domba, lalu hidup
di keluarga yang biasa-biasa saja, belajar akan firman Tuhan melalui para imam-imam pada saat itu dan memberikan contoh, lalu juga melakukan pengajaran-pengajaran, bahkan sampai dengan dia disalib, mati disalib dan bangkit buat menebus segala dosa kita, Bapak Ibu. Di situ kita harus memperkuat ketaatan kita dan kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena apa yang Tuhan Yesus alami, ya menurut saya penderitaan yang Tuhan Yesus alami dengan penderitaan yang setiap kita pernah alami, ya itu tidak pernah akan sama, Bapak Ibu. Karena yang kita alami itu tidak sampai mencucurkan darah dan air mata. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan atau Tuhan Yesus jalankan dan ketaatan dia terhadap Bapa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita harus memahami bahwa kita harus memiliki iman yang sesungguhnya. Nah, iman yang sesungguhnya itu terdiri dari 3 unsur iman, yaitu kepercayaan, lalu pengetahuan, dan ketaatan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama maju dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman yang kita miliki itu memiliki kekuatan yang datang dari Allah, melalui setiap persekutuan yang kita miliki, baik dari gereja, Bapak Ibu semua dimanapun berada, maupun dari persekutuan doa yang kita ikuti, ataupun dari setiap fellowship, ataupun dari setiap pergumulan hidup kita, ya, kita melatih untuk mengenal apa maksud dan tujuan hidup kita bagi Tuhan. Dan yang paling penting juga adalah setiap individu kita masing-masing, kita juga harus menjadi berkat. Awalnya itu dari diri kita melatih, lalu kita mulai dari keluarga, lalu kita mulai lagi dari pekerjaan ataupun lingkungan kita dan gereja kita, agar kita sungguh-sungguh layak memiliki iman yang sesungguhnya, bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan sekali lagi Bapak Ibu, setiap apa yang kita dengarkan ataupun kita dapatkan dari setiap pemberitaan Injil, kebenaran firman Tuhan dari setiap hamba Tuhan yang Bapak Ibu tahu atau Bapak Ibu ikuti, ya, firman Tuhan yang disampaikan itu bukan hanya sebuah informasi atau inspirasi, ya, bagi setiap kita. Oh iya, nih hari ini Pak Joseph Gultom menyampaikan iman itu terdiri dari 3 unsur, yaitu kepercayaan, lalu ada pengetahuan dan ketaatan. Nah, dasar firman Tuhannya ada di Roma 1 ayat 16-17. Di Roma 17 dikatakan iman itu adalah penurutan kehendak Allah. Nah, nggak hanya informasi yang kita terima Bapak Ibu, atau menjadi inspirasi yang luar biasa buat setiap kita, enggak. Tapi ketika firman itu disampaikan dan kita mendengarkan, itu harusnya menjadi satu transformasi dalam hidup kita, Bapak Ibu semua. Ya, transformasi maksudnya membuat kita tertegur, lalu kita mencoba memahami dengan benar, dan kita menjalankannya dalam setiap hidup kita, dan ada perubahan karakter, perubahan akal budi, perubahan pikiran, yang semuanya itu didasari atas firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita memiliki iman yang sesungguhnya, karena setiap apa yang kita baca, kita renungkan, kita pahami dari setiap firman Tuhan, apapun yang kita terima, itu adalah salah satu cara kita untuk mengetahui kehendak Allah, ya. Dan kita harus mampu untuk juga mempengaruhi orang-orang sekitar kita agar mereka juga menuju kepada keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Ya, karena keselamatan seseorang itu merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan, dan dengan adanya keselamatan yang dipahami dari setiap orang pilihan itu, mereka harus berpedoman kepada Injil yang mengandung kuasa yang menyelamatkan tadi, sebagai dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memiliki kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, jangan setiap firman Tuhan yang kita
baca, kita renungkan, atau kita terima melalui hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada, itu bukan informasi ataupun inspirasi, tapi kita harus memiliki satu transformasi. Nah, makanya kenapa setiap kita mau mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan, harus kita mulai dengan doa. Dengan doa itu kita harus minta pimpinan Tuhan, khususnya dari Roh Kudus, agar memberikan hikmat yang terbaik bagi kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Itu Bapak Ibu semua, dan saudara-saudara semua yang ada dalam persekutuan doa Moria ataupun persekutuan doa Immanuel di Sinarmas Group dan Smart Friend ini. Sekarang kita sudah belajar ya, apa itu iman yang sesungguhnya. Jadi mari Bapak Ibu semua dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, kita semua memiliki iman yang benar, mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladani bagi setiap kita, karena kita semua harus sempurna. Ingat Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Ya, secara tadi kalau saya bilang persetujuan akali kita nih, kalau kita dibilang untuk sempurna, aduh kayaknya nggak mungkin. Buat ini penuh dengan dosa. Baru tadi siang atau tadi pagi melakukan kesalahan. Apalagi kemarin-kemarin, apalagi 1 tahun lalu, apalagi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jangan jadikan dosa itu menjadi batu sandungan yang kita anggap sebagai pembenaran bahwa kita sulit untuk menjadi sempurna. Jangan sampai Bapak Ibu. Dosa itu ataupun segala hal yang sudah kita lakukan salah di mata Tuhan ataupun kita sadari salah bagi Tuhan, ayo kita terus perbaiki, karena kesempurnaan yang Tuhan maksud di sini teleios ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Sempurna itu katanya adalah teleios, kata aslinya. Di situ dijelaskan bahwa adanya upaya untuk menuju kesempurnaan, bukan menjadi sempurna langsung, enggak. Tidak seperti membalikan telapak tangan, tidak, tapi harus ada proses dan kita harus menuju kepada kesempurnaan itu. Dan kita harus mampu, ya, kita harus bisa untuk tidak berbuat dosa, bahkan sampai tidak mampu lagi untuk berbuat dosa, Bapak Ibu. Walaupun saya percaya itu adalah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan, tapi disinilah kita melatih, ya, disinilah kita melatih iman kita, melatih kepercayaan, pengetahuan, dan ketaatan kita kepada kehendak Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati.